dengan Nyilowo. Weh. Nyilowo. Panciannya itu LDR dari Sabang sampai Merauke dulu. Nah, aku ngincang oleh tak kamera toh. Iki lho, mendoane. Aku iki lagi jalan langsung karo mangan. Aku geding aku pokoknya lek ketemu karo awakmu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Dian di Taiwan. Ya Allah, wadem sekali. Aku ngambil jaket dulu ya, Besti. 2000 years later. 2000 years. Setelah 200 tahun 2000 tahun saya datang kembali. Ini jaket itu pemberian dari Pak Bos tadi pagi. Aku dikasih jaketnya Pak Bos. Jaket ini tuh wanget banget, Besti. Jadi ceritanya itu semalam itu nggak tahu saya itu suhunya berapa. Kata Pak Bos sih suhunya 4 derajat ya semalam. Semalam itu aku tuh bener-bener nggak bisa tidur karena kedinginan. Jadi aku menggigil kedinginan, padahal selimutku itu sudah tebel banget. Terus sudah nyalain penghangat ruangan, tapi ini panggah ceteteran. Akhirnya saya bisa tidur itu setelah anduk saya yang tebel itu tak tumpuk, kemudian numpuk sarung lagi, terus kemudian baju tidur saya itu kan yang putih panjang itu yo, ada kupluknya. Itu saya masukin kupluknya itu tak keruduin ke kepala kayak gini. Jadi terus kemudian tak tali, jadi yang ketara itu cuman muka saya doang gini. Bangun pagi kata Simbah itu aku kayak anak umur 3 tahun yang cuman kelihatan mukanya doang kalau pas musim dingin. Lah mau bagaimana? Adem sekali. Terus kemudian paginya itu pas saya itu pakein bajunya Simbah, pokoknya ya ngopeni Simbah gitu loh. Aku kan cerita kalau semalam itu aku nggak bisa tidur Mbah karena kedinginan, menggigil kedinginan kayak gitu. Terus Mbahnya itu langsung aku gitu diambilin jaket, diambilin baju bulunya Simbah, terus diambilin rompinya Simbah, suruh pakai Besti. Jadi Mbahnya itu takut kalau aku kedinginan. Ini kamu pakai, ini anget. Kamu pakai. Ya Allah, Mbahku perhatian sekali. Terus kemudian Mbahku itu nyuruh saya kalau malam suruh pakai selimutnya beliau, karena selimutnya beliau kan terbuat dari bulu yo. Jadi itu lebih anget. Nggak apa-apa kamu pakai saja kalau malam, karena Mbahnya itu sudah pakai selimut bulu yang lain kayak gitu loh Besti. Jadi aku suruh pakai selimutnya yang tidak dipakai sama Simbah kayak gitu, rangkepan gitu. Saya bilang oke Mbah, oke. Nah Pak Bos itu mungkin mendengar percakapan saya sama Simbah. Terus Pak Bos itu turun ngasih jaket ke saya, jadi dibuat pakai kalau pas ngerjain apa. Pokoknya dipakai kalau nggak tidur gitu loh. Terus malamnya kalau mau tidur itu suruh pakai selimut yang bulu itu tadi. Oleh majikan sama pasien yang perhatian kayak gini tuh rezeki banget Besti. Apalagi kalau bebas masak, boleh libur, merdeka. Hari ini aku mau masak ini ada mentimun sak godor, terus kemudian ini paprika setopan. Kenapa setopan? Setopan itu lampu traffic light ya. Kan warnanya kuning sama hijau, kurang merah doang sih. Ya enggak apa-apa, sebutannya bisa disebut setopan juga. Terus kemudian ada ini sayur hongfong jai atau sayur phoenix merah. Itu loh, burung phoenix itu. Loh, ini disebut sayur burung phoenix merah. Terus kemudian ini ada bawang bombay dan ini ada daging B2. Daging B2 itu kalau rupanya seperti itu loh ya Besti. Rupanya seperti itu, sama daging sapi itu beda banget loh warnanya. Kok aku masak daging sapi dibilang daging ini? Jangan. Orang-orang itu kadang greget nih yo. Jarak emosi wes kene iki emosinan di jarak baik. Wes saya mau memilih ini ya Besti. Memilih ini loh sayur burung phoenix merah. Tapi sebelumnya saya mau menggodokkan mie buat Pak Bos. Pak Bos hari ini tuh makan mie karena saya nggak adang, saya nggak masak nasi. Lah salahnya sendiri, saya masak nasi, beliau nggak makan nasi. Jadi cuman makan sayur doang, nggak makan nasi. Akhirnya nasinya kan ya basi toh kalau lama-lama disimpan di dalam kulkas. Wes akhirnya aku nggak masak nasi. Terus pas aku nggak masak nasi, beliau pengen makan nasi. Jan majikan kuki. Wes
Ini mie-nya beda sama mie-nya Simbah ya. Ini nggak tahu mie apa. Katanya ini mie buat penderita diabetes gitu loh. Karena Pak Bosku kan ya menderita diabetes. Jadi ya mie-nya seperti ini. Tapi kata Simbah ini mie-nya rasanya uasin. Kalau mie-nya Simbah itu rasanya tawar ya Besti. Jadi memang nggak dibumboni apa-apa. Yaitu sebagai pengganti nasi, sebagai pengganti karbohidrat kayak gitu loh. Mie-nya Simbah itu. Nanti kalau mau ada rasanya ya digerucuk sayurnya, kan biasanya sayurnya itu ada daging, ada ikan, ada sayur hijau atau sembarang dengah gitu. Itu kan kalau digerucukkan di atasnya gitu kan jadi berasa. Just pada kalau makan nasi gitu loh. Kan kalau kita adang nasi kan tidak mungkin dibumboni uyah, dibumboni bawang, tumbar, merica polo kan tidak mungkin deh yo. Kecuali kalau kita masak nasi kuning atau nasi liwet gitu, itu baru beda lagi. Kalau masak nasi putih kan ya nggak dibumboni. Jambul Katulistiwa. Ngoceh saja matang-matang ini nanti masakanku. Hari ini Pak Bos ke pasar lagi, nggak tahu beli apa. Saya mau memilih sayur ini. Oh iya Besti, saya mau mengomentari postingannya Mbak Via Valen yang viral beberapa hari yang lalu. Kan Mbak Via itu posting tentang kayak anak pertama yang berkewajiban untuk menafkahi adik-adiknya kayak gitu loh. Jadi kayak Mbak Via itu piye jatah adik-adiknya kayak gitu. Seperti yang tak bilang sebelumnya di postingan saya atau di vlog saya sebelumnya itu, kita harus kalau kita jadi anak yang jadi tulang punggung katakanlah ya seperti itu, nggak peduli kamu itu anak pertama, kedua atau ketiga, yang pokoknya intinya kamu jadi tulang punggung keluarga. Cukupilah saja kebutuhannya, jangan keinginannya ya Besti, dijatah wae. Sing penting mereka tidak kelaparan. Kalau punya adik-adik yang masih sekolah ya sekolahin adik-adiknya, pokoknya dicukupi kebutuhan sekolahnya kayak gitu loh Besti. Jangan diujo, jangan dituruti keinginan-keinginan yang tersier atau yang tidak mendesak kayak gitu. Itu jangan, takutnya nanti jadi kebiasaan. Kita sih inginnya badan kita tetap sehat, masih bisa kerja dan lain sebagainya, tapi kita tidak tahu kan apa yang terjadi pada kita besok itu seperti apa, kan kita tidak tahu. Jadi jangan dibiasakan, takutnya nanti mereka jadi kebiasaan buruk seperti yang Mbak Via alami saat itu ketika jatahnya di stop terus dimusuhi sama adik-adiknya. Dan itu tuh nggak cuman dialami Mbak Via aja ya, teman-teman yang jadi TKW di luar negeri itu rata-rata ya mengalami hal yang sama. Jadi nggak cuman ke adik-adiknya ya, kadang ya ke suami, kadang ke orang tua kayak gitu. Yang saya nggak bilang semua, tapi banyak yang mengalami seperti ini. Banyak juga suami atau istri di rumah atau orang tua itu yang tidak amanah. Jadi kita amanai uang hasil kerja kita selama di luar negeri, mereka tidak amanah, itu banyak. Kalau saya pribadi loh ya, ini nasihat dari ibu saya. Alhamdulillah orang tua saya tidak seperti itu ya. Alhamdulillah orang tua saya tidak seperti itu, tapi ibu saya itu menasehati, duitmu itu simpan-simpanan dewe, pokoknya itu berapa jumlah penghasilan kita atau pendapatan kita itu rahasiain banget Besti, rahasiain banget. Jadi itu tentang keuangan kita itu sesuatu hal yang privat banget, pokoknya jangan sampai diumbar-umbar kemana-mana. Saya nge-share gaji ke vlog saya itu sekedar gaji pokok yang saya share ke kalian semua ya. Jadi kayak yang pengen kerja di Taiwan itu tahu berapa gaji pokoknya. Itu kan UMR, semacam UMR gitulah kalau di Indonesia. Jadi saya cuman sharing UMR-nya, tapi besaran gaji saya yang sebenarnya kan saya tidak pernah sharing. Jadi gaji itu cukup kita saja yang tahu, jangan dikasih tahu ke orang lain, ke keluarga kita ya jangan. Karena apa? Karena ya kita tidak tahu hati manusia itu seperti apa. Kadang-kadang, ya saya tidak bilang semuanya loh ya, kadang-kadang yang ingin menjatuhkan kita itu bukan orang lain, bukan orang jauh. Kadang-kadang itu orang terdekat kita sendiri kayak gitu Besti. Kadang-kadang, saya tidak bilang semuanya loh ya. Jadi jangan digebiah uyah. Dan untuk menjaga nih hal-hal yang seperti itu, lebih baik kita sedia payung sebelum hujan kayak gitu. Karena apa? Karena kalau kita miskin, kita itu selalu direndahkan, ya toh, ya ora, ya enggak. Tapi kalau kita kaya, akan banyak orang yang iri dengki terhadap kita. Yang jaga nih yang seperti itulah Besti. Jadi kalau teman-teman yang jadi tulang punggung keluarga, ya cukupi saja kebutuhannya, dikira-kira saja, wes cukup ya kuwi lah ya. Ya kira-kira seperti yang tak omongin di video sebelumnya ini.
kalau kita di luar negeri itu ya wis jatah wae keluarganya, dijatah semisal 2 juta atau 3 juta. Kalau di kampung kan uang segitu kan ya sudah lebih dari cukup untuk makan enak-enak ya toh. Kalau punya tanggungan adik sekolah atau punya tanggungan orang tua yang sakit itu beda lagi ceritanya. Ini maksudnya yang kalau keluarganya dalam keadaan sehat walafiat, nggak punya tanggungan bocah sekolah saja nih, punya tanggungan bocah sekolah pun uang segitu tuh kalau menurut saya sudah cukup. Soalnya apa? Kan kalau di Indonesia nyari uang 3 juta per bulan itu susah banget ya Besti. Jadi uang segitu tuh menurut saya tuh juga sudah bisa makan enak, sudah bisa nyekolah no bocah menurut saya. Tapi ini menurut pandangan saya loh ya. Jadi kalau seumpamanya tidak sesuai dengan pandangan teman-teman, ya mohon maaf, karena kita kan punya pola pikir yang berbeda, punya kepala yang berbeda, jadi nggak bisa disamakan apa-apa. Ini cuman menurut pandangan saya, boleh setuju boleh tidak setuju. Ini tuh nganu ya Besti, apa itu, paprika, terus sama mentimun, terus sama bawang bombay, tak tumis jadi satu, tak bumbuin bawang putih doang. Ini nggak tak kasih garam ya, soalnya nanti dikasih itu bumbu asin-asin gitu, bumbunya harum. Ini daging B2 nya tak masukin, ini tadi sudah tak tumis setengah mateng ya. Terus dikasih bumbu ini 3 sendok teh deng, 3 sendok teh. Menggeh Besti, naik ke lantai 3. Ini aku macak kayak gini, soalnya dingin loh. Ini tengkuk, leher, terus sama kuping itu kalau ketera angin itu dingin. Makanya aku pakai gini. Semalam aku juga kayak gini, sama mbahnya dibilang kayak anak umur 3 tahun. Ya Allah. Mau libur Besti, besok itu saya itu mau libur. Setiap kali mau libur wes dikongkon beres-beres, semua baju dicuci, semua baju dikeluarkan, dikumbai semuanya. Terus masih harus bersih-bersihkan apa-apa gitu. Pokoknya setiap kali libur kayak dimbrusi kerjaan. Ada yang sama? Pokoknya kalau mau berangkat libur itu rumah harus bersih. Nanti kalau pulang libur rumahnya kayak kapal pecah. Ada yang sama? Ya wis begitulah. Ini tuh gudang ya Besti, jadi lantai 3 itu cuman isinya barang-barang yang tidak terpakai, sama 1 kamar ya buat nyimpan selimut, nyimpan pakaian-pakaian musim panas kayak gitu kalau pas musim dingin kayak gini. Dulu aku waktu pertama kali di sini aku tidurnya di gudang ini karena anak cucunya Simbah kan datang, terus kamarnya ndak cukup gitu loh. Kan ndak mungkin mereka jauh-jauh disuruh tidur ke gudang. Jadi ya saya yang tidur di gudang. Ini kaos kakinya banyak banget toh. Pak Bos ini nggak kaos kaki sehari berapa kali toh? Rada ribet kayak gini. Ya Allah, kayak mumi dibuntel.
不知道，这个是老夫的猫。老虎，还有个泥老虎啊，喂，泥老虎我不怕，阿刚有没有找我？我有导演，我在楼上晾衣服。有衣服，哎呀，我找来找去找不着，会不会哭？我哭啊，阿光忘记吗？啊，救人流血不流泪。对，你记得好，对。Halo Besti, aku barusan selesai mandi ya. Hari ini aku mandi lebih awal karena ya wah demi ndak mekakat. Ada yang tanya aku pakai mic apa? Aku pakai mic Saramonic. Saramonic tipenya berapa ya? Aku kok lupa ini. Oh ini ada tulisannya ini. Kelihatan ndak sih? Blink 500 itu loh. Tuh, ini tipenya. Dulu belinya berapa ya? Aku kok lupa. Ini sudah rada lama, woy. Belinya lama Besti. Lupa aku harganya berapa. 7.000 apa berapa, 7.000 NT itu sekitar 3,5 juta kalau tidak salah loh ya, kalau tidak salah lupa. Ini aku persiapan buat libur besok, jadi besok aku mau ketemu Ayang. Kalau aku pucat mau dimaafkan karena ya memang barusan gosok gigi. Kalau gosok gigi kan lambenya putih semua, jadi aku persiapan nyiapin baju karena besok kan berangkatnya pagi-pagi banget sebelum mbahnya bangun, jadi harus tak siapkan daripada aku buka tutup lemari nanti bunyi kriek nanti malah membangunkan mbahnya malah ciloko. Soalnya apa? Udah tak ulang karepnya dewe kayak gitu kan, mbahnya sudah tak pasrahkan kepada Pak Bos, jadi nanti begitu saya pergi ya kalau mbahnya bangun ya urusannya Pak Bos. Jadi untuk teman-teman yang bertanya kalau saya libur mbahnya sama siapa, mbahnya ya sama anaknya, kadang menantunya juga datang, jadi ada yang bantuin ngurusin kayak gitu loh Besti. Jadi kalau libur ya wes saya lepas tangan, bye bye. Untuk 1 hari sampai malam. Kalau malam itu kadang saya pulang itu mbahnya kadang sudah tidur, kadang ya nungguin kayak gitu Besti. Liburnya saya itu tergantung Pak Bos ya, jadi Pak Bos bisanya jagain si mbah kapan itu ya saya libur, jadi saya nggak bisa sekarapnya dewi harus libur tanggal segini nggak bisa. Makanya saya itu setiap kali liburnya itu cuman bisa sama mas kameramen, jarang-jarang ya sama Endel juga. Itu karena itu saya liburnya itu tergantung Pak Bos, jadi nurut Pak Bos itu bisanya tanggal berapa gitu. Dan teman saya itu kayak crash gitu loh tanggal liburnya, misal saya bisanya tanggal 10 no, teman saya bisanya tanggal 20, jadi kan kita susah tempuknya gitu. Di majikan saya yang sekarang tuh seperti itu. Kalau di majikan saya yang dulu itu kan mereka sudah pensiun semua, majikan cowok ada, majikan cewek ada, jadi sewaktu-waktu saya minta libur kapan saja itu mereka oke kayak gitu. Makanya kalau dulu itu saya sering libur rame-rame sama teman-teman saya. Kalau tidak percaya ya silakan cek di Instagram, saya sering upload foto bareng-bareng sama teman-teman, tapi itu dulu. Kalau sekarang ya rada susah, janjiannya itu rada susah. Terus banyak teman-teman saya yang pulang ke Indonesia ya menikah lah, ya hamil lah, ya sembuh lah, pokoknya ya banyak yang udah pulang ke Indonesia. Ada juga yang masih di sini tapi ya itu susah libur tempuknya Besti. Ini jaketnya aku pakai jaket yang tebel ini ya. Aku disuruh pakai jaket yang tadi sama Pak Bos, takut hipotermia. Jadi aku dipaksa disuruh pakai itu. Harus pakai ini juga, pakai yang jaketnya Pak Bos juga. Ya Allah, kayak robot aku. Mbak, aku ngincang olah tak kamera toh. Iki lho, mendoane. aku iki lagi jalan langsung karo mangan. Wih, artisnya. Aku geding, aku pokoknya lek ketemu karo awakmu.